balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Kenalin, gue Ica yang akan nemenin waktu lo 10-15 menit ke depan ngebahas film. Nah, sebelum masuk ke film yang bakal gue review hari ini, gue pengen infoin kalau konten konspirasi dan misteri Opini Tengah Malam udah eksklusif di aplikasi Noise. Nih, jadi buat kalian yang emang udah nanyain dari kemarin, mana nih bang konten konspirasi OTM udah gak ada di Spotify, kemana ini? Itu hanya ada di aplikasi Noise. Di situ selain bisa dengerin podcast, kalian juga bisa kasih komen-komen atau sekedar diskusi sama pendengar-pendengar lainnya. Nah, gak perlu berlama-lama lagi. Di awal kan gue udah bilang Annyeong Yorobun. Tahu dong gue bakal ngebahas apa? Ya, drakor. Oke, drakor yang bakal gue bahas hari ini adalah film Sweet and Sour yang baru aja rilis di Netflix tahun ini. Direkturnya adalah Lee Jae-bok. Untuk cast-nya ada Jang Ki-young sebagai Jong Hyuk, kemudian Chae So-bin sebagai Da-eun, dan Crystal sebagai Boyoung. Jadi awalnya direktur Lee Jae-bok ini dia tuh lagi ke supermarket, terus nggak sengaja nih beli permen. Nama permennya tuh Saekom Dalkom, yang artinya manis dan asam. Terus dia mikir, ini kayaknya permen unik juga, ada manis ada asam. Kenapa nggak gue jadiin film gue aja nih, mumpung cocok sama jalan ceritanya. Ya udah, dari situ dia terinspirasi Sweet and Sour untuk judul filmnya. Sebelum lanjut ke inti cerita, gue pengen kasih fakta menarik tentang Sweet and Sour. Jadi ini adalah cerita seorang pasien cowok yang jatuh cinta sama perawatnya. Jadi emang si suster ini tuh hari-hari ngurusin dia, ngurusin ruangannya dia tiap hari. Tapi ya inti dari cerita ini adalah ngomongin hubungan dua sejoli yang semakin lama tuh komunikasinya udah semakin kurang berkualitas. Kemudian hubungannya yang makin lama semakin renggang juga dikarenakan kesibukan mereka satu sama lain. Gue pengen banget nih ngerekomendasiin kalian Sweet and Sour ini. Karena kenapa? Soalnya tuh relatable banget loh sama kehidupan kita sehari-hari. Kita ngomongin sebagai kalau kalian yang gak punya pacar, ini tuh juga relate banget sama kalian. Entah kalian yang lagi LDR, atau kalian yang satu kota tapi sama-sama sibuk. Dan sebenarnya Jang Hyuk dan Da-eun ini tuh nggak jauh-jauh banget loh, cuman dari Incheon ke Seoul doang, jadi kayak Jakarta Bekasi kali, Jakarta Bekasi doang. Tapi kayak kesibukan mereka tuh menghalangi hubungannya mereka, apalagi di tempat mereka ada lawan jenis yang bisa bikin mereka oleng kapten. Nah itu bahaya sih. Disitulah tantangan dari cerita Sweet and Sour dimulai. Dan ada plot twistnya, Yorobun, kalian harus nonton. Stop di sini buat kalian yang gak pengen denger spoiler, karena gue bakal ceritain spoiler tentang Sweet and Sour. Oke, spoiler yang bakal gue omongin abis ini merupakan plot twist dari film Sweet and Sour. Sebelumnya ada latar belakang kalau Jang Hyuk yang kurus dan Jang Hyuk yang gemuk, ini dua orang Jang Hyuk berbeda. Jang Hyuk yang kurus ketemu sama Da-eun itu 1 tahun 7 bulan yang lalu, sedangkan Jang Hyuk yang gemuk ketemu sama Da-eun itu baru 3 bulan yang lalu. Kedua Jang Hyuk ini ketemu sama Da-eun di rumah sakit karena Da-eun tentu saja merupakan perawat. Buat yang masih bingung, ini emang alur ceritanya tuh kayak ketika Jang Hyuk yang kurus lagi nyakitin Da-eun, si Da-eun perginya ke Jang Hyuk yang gemuk. Jadi kayak selang-seling gitu lah. Oke, biar lebih jelas gue bakal runtutin nih poin-poin plot twistnya. Yang pertama, oke, kalian inget gak scene pasar festival itu? Si Jang Hyuk kurus lagi jalan sama Da-eun. Jang Hyuk yang kurus tuh bilang dia gak suka makanan manis. Terus gue pikir, oh udah berubah nih orang ya, dari gemuk ke kurus, pola makannya juga lebih dijaga. Ternyata
emang dua orang yang berbeda aja. Poin kedua, si Daeun lagi makan banyak banget, lahap banget di kamarnya Jang Hyuk gemuk. Itu makanannya makanannya si Jang Hyuk, padahal Jang Hyuk padahal lagi sakit sebagai pasien, tapi si Daeun tuh memang dengan kurang ajarnya ya, pikirannya kayak gitu kan, kurang ajar banget sih makanin makanan pasien. Ternyata di situ Daeun tuh lagi hamil anaknya Jang Hyuk yang kurus. Nah itu adalah poin-poin plot twist. Tapi ada 2 poin dimana gue masih bingung nih peran dari satu karakter ini. Ingat gak yang Ajusi di kantornya Jang Hyuk kurus itu kenapa selalu matiin lampu kantor ketika masih ada Jang Hyuk sama Boyong di kantor? Apakah Ajusinya pengen nyomblangin mereka berdua? Kalaupun bener si Ajusi itu pengen nyomblangin, tapi di ujung pengen ending gitu ya, si Ajusi ini bilang, jika kamu tertinggal taksi maka kamu bisa menunggunya, tapi jika kamu kehilangan seseorang kamu tetap di situ. Nah ngomongin favorit adegan gue adalah, sumpah gue seneng banget sih pas si Jang Hyuk kurus tuh tabrakan nih sama Jang Hyuk gemuk, kemudian si Daeun nengok Jang Hyuk kurus minta maaf dan akhirnya sadar kalau itu tuh mantannya. Kemudian setelah itu beneran si Daeun tuh udah nggak nengok si Jang Hyuk kurus sama sekali, kayak dia, man I'm getting over you, gue udah move on bro gitu. Menurut gue badass banget sih, badass, keren. Gue puas banget di situ, gila, hebat sih Daeun ini. Bukan cewek yang ngemis cuy, tapi cewek yang lo bangsat lo baik gitu. Nah itu review dari gue, gimana nih menurut kalian? Gue pengen mendengar komentar kalian, komen ya di sosial medianya Opini Tengah Malam, Instagram, Twitter, YouTube, komen. Jangan lupa subscribe juga nih si YouTube-nya Opini Tengah Malam ini, oke? Biar kita bisa menuju 100.000 subscriber. Yaudah, jangan lupa lagi, gue pengen ngingetin kalian harus download Noise karena di situ ada konten konspirasi dan misteri Opini Tengah Malam eksklusif cuma ada di Noise. Oke lah, kalau gitu pendengar open minded, gue Ica pamit undur diri dulu. Kita sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalian mau bahas drakor apa abis ini? Silakan komen di bawah. Oke, kalau gitu open minded Yorobun, selamat malam dan sampai jumpa di episode bahas drakor selanjutnya.